ketemu lagi nih di sekolah minggu tanggal 13 Maret. Dan Mbak Karen berharap semuanya sukacita dan semangat mau nyanyi-nyanyi bareng Mbak Karen sama teman-teman yang lain walaupun masih jauh-jauhan ya. Nah, nanti juga kita bakal dengerin firman, terus kita juga bakal berdoa bareng-bareng. Nah, buat memulai sekolah minggu hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu yang pasti kalian udah tahu nih, biar kita pada semangat ya. Jangan lupa kalau mau gerak juga boleh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik kan tadi kita udah nyanyi nih biar semangat. Nah, biar kita bisa mendengarkan dan bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, mari kita berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, makasih buat hari ini. Tuhan udah ngumpulin kita walaupun masih secara online. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk bersekolah minggu online. Tuhan yang berkati agar sekolah minggu ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berkati agar lekas diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah bersama kami kembali. Tuhan yang berkati juga pandemi ini agar segera membaik supaya kami bisa berkumpul lagi di dalam gedung gereja untuk melakukan ibadah secara offline. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, Mbak Karen mau ngajak adik-adik semua di rumah buat nyanyiin satu lagu lagi nih, biar makin semangat dan makin sukacita buat dengerin firman Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, beribadah kepadamu. Dan pada saat ini Engkau juga memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian juga hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi secara khusus. Biarlah hamba-Mu hanya sebagai perantara dan Engkaulah yang akan berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nat kita pada pagi hari ini
diambil dari Kejadian 15 ayat yang ke-6. Saya membacanya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dikatakan Vehemin ba Adonai Fayah Sefefa lo sedakah. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah aku percaya. Mempercayai itu seperti apa? Percaya itu harus bagaimana? Itu kan, apakah kita hanya sekedar duduk diam menunggu sesuatu itu, atau harus bagaimana? Nah, makanya kita pagi ini akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abram. Apa saja yang dia lakukan tatkala dia memperoleh janji yang dari Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar apa-apa yang dilakukan oleh Abram. Nah, kemudian setelah Abram ini memperoleh janji itu, kira-kira apa yang dia lakukan? Yang jelas bahwa setelah dia menerima janji itu, Abram melakukan bagiannya. Bagiannya apa? Kita akan baca dalam ayat yang ke-10. Ini yang menarik. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Yang kedua, ayat 11, ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ini yang menarik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Abram mendapatkan janji itu dari Allah, Abram tidak sekedar diam, tetapi dia taat. Dia taat melakukan bagiannya. Dia taat melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, yaitu mempersembahkan korban. Lalu setelah dia mempersiapkan korban, kemudian tiba-tiba ada ancaman yang dari luar, ada gangguan yang dari luar, di mana burung-burung mulai untuk merecokinya. Ya. Abram juga tidak tinggal diam. Dia mempertahankan daging-daging itu, korban-korban itu. Dia mengusir burung-burung itu. Ya, jadi dia tidak membiarkan usahanya itu menjadi gagal atau menjadi sia-sia. Nah, ini yang menarik. Bagaimana dengan kita saat ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi yang saya sebutkan tadi bahwa kata percaya itu dalam bahasa Ibrani disebut atau dikatakan di sana dengan kata emin. Ya. Kata percaya itu terjemahan dari kata emin. Vehemin. Nah, itu artinya lalu percayalah dia. Vehemin, lalu percayalah dia. Kata percaya atau kata emin itu artinya bahwa kepercayaan yang bulat, kepercayaan yang disertai dengan tindakan yang nyata, kepercayaan yang aktif. Ya, Abram percaya sekaligus melakukan bagiannya. Dia mau untuk menyediakan semua yang difirmankan atau diminta atau diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Bahkan Abram juga berusaha untuk menjaga persembahan itu, persembahan yang telah dia siapkan untuk Tuhan. Terus percaya itu bukanlah sekedar yakin, lalu duduk manis, diem, sudah. Kata emin, kata percaya itu berarti adalah meyakini sesuatu itu secara aktif. Meyakini sesuatu itu dengan cara yang dia melakukan sesuatu yang baik, melakukan bagiannya. Misalkan contoh, kalau saya percaya bahwa Allah memberkati saya, nantinya saya menjadi seorang pelajar yang akan berprestasi. Saya tidak akan tinggal diam saja, tetapi saya akan melakukan bagian saya dengan cara belajar. Tapi seperti saya pada tanggal 7 Desember 1988, gempa bumi hebat meluluh lantakkan wilayah barat laut Armenia, yang dimana gempa ini menewaskan 25.000 orang kurang lebih. Nah, setelah guncangan gempa itu, seorang ayah segera bergegas ke sebuah sekolah di mana anaknya itu menuntut
ilmu. Ya. Dan sekolah itu kondisinya memang sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Tetapi pada saat itu dia berpikir untuk segera kembali. Karena dia seringkali mengatakan kepada putranya, tidak peduli dalam kondisi apapun, aku akan selalu ada untukmu saat engkau membutuhkan ayah. Jadi ketika pergulatan saya akan kembali, akan pulang lagi, enggak. Lalu dia memutuskan, enggak, saya akan tetap menolong anakku, mencari anakku, karena aku sudah pernah berjanji kepadanya, tidak peduli apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, aku akan selalu ada untukmu saat engkau membutuhkan ayah. Nah, meskipun begitu, kemungkinan anaknya hidup itu seakan tidak lagi ada. Jadi harapannya sangat-sangat tipis karena tadi sudah rata dengan tanah. Tetapi apa yang kemudian dia lakukan, dia tidak menyerah. Si ayah ini tidak menyerah begitu saja. Si ayah ini kemudian mengais-ais puing-puing gedung sekolah itu yang roboh, di mana dia percaya bahwa itu adalah kelas dari anaknya. Dia terus mengais, sementara orang tua murid yang lainnya hanya berdiri dengan penuh kesedihan sembari sambil berkata, anakku atau putriku. Dan beberapa orang yang di sana bahkan menyuruh sang pria yang terus mengais tanah itu tadi untuk pulang saja. Udahlah kamu pulang saja, udah anakmu udah meninggal, anakmu udah terkubur dengan tanah karena kondisinya sekarang sudah rata dengan tanah gedungnya. Dan semuanya itu dilakukan oleh orang-orang itu karena orang-orang itu percaya bahwa anaknya sudah tidak lagi hidup. Tetapi si ayah ini mau menjawab, si ayah ini tetap menjawab begini, aku sudah berjanji pada anakku bahwa aku akan selalu ada saat putraku ini, saat anakku ini membutuhkanku. Aku harus terus menggali. Dengan penuh keberanian dia bekerja sendiri tanpa seorang pun yang mau menawarkan bantuan atau membantunya. Dia melakukannya sendiri dan sembari meyakinkan dirinya, apakah anakku masih hidup atau sudah mati. Tetapi pada saat itu dia terus merasa dikuatkan dan terpacu untuk terus menggali tanpa henti. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 12 jam, 24 jam, sampai kemudian 36 jam berlalu. Entah bagaimana 2 jam kemudian saat dia mengangkat sebongkah reruntuhan, dia mendengar suara yang sayup-sayup, ya, dan dia segera berteriak, Armando. Nah, lalu suara anak menjawab, ayah, ini aku, Armando. Dia melanjutkan, aku mengatakan kepada anak-anak lainnya supaya tidak usah khawatir. Aku mengatakan kepada mereka kalau kau masih hidup, kau akan menyelamatkanku, dan saat kau menyelamatkanku, mereka juga akan selamat. Kau juga janji kepadaku bahwa akan ada selalu untukku. Engkau melakukannya, ayah. Si Armando mengatakan demikian. Nah, kemudian tidak lama kemudian, sang ayah berhasil mengeluarkan Armando ini dan 13 anak lain yang meringkuk di bawah reruntuhan. Mereka tuh sangat takut, merasa lapar, haus, dan hingga pada akhirnya mereka dikeluarkan satu persatu sebelum pada akhirnya gedung itu benar-benar roboh. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau misalkan pada saat itu si ayah yang sudah berjanji kemudian tidak menepati, apa jadinya? Berantakan. Ya, berantakan. Anak pasti akan terkubur, tidak ada pertolongan. Kalaupun tertolong mungkin sudah terlambat. Lalu yang kedua, kalau si anak itu tadi tidak mempercayai janji si ayah, mungkin dia menjadi seorang anak yang sudah hopeless, menjadi seorang anak yang sudah kehilangan harapan, menjadi seorang anak yang kemudian frustasi, ya, aduh papaku udahlah, gitu ya. Padahal kalau seseorang sudah kehilangan harapan, ya sudah lewat. Artinya dia tidak lagi punya semangat untuk bertahan hidup. Ketika seseorang itu sudah kehilangan harapan, dia tidak mau melakukan apapun. Dia hanya diam, dia hanya menyerah, kalah, lalu tidak mau berusaha melakukan apapun. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa antara ayah dan anak ini saling percaya. Yang satu mempercayai janji si ayah,
Yang satunya dia melakukan sesuai dengan janjinya. Saya harus memenuhi janji itu. Saya percaya bahwa ayah saya akan datang dalam kondisi apapun. Bahwa ayah saya akan ada. Nah, dua hal inilah yang kemudian bertemu, bersatu, dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang satu menantikan penuh harapan. Pasti ketika seseorang itu berharap penuh kepada sang ayah, dia akan berusaha untuk mempertahankan diri dimanapun caranya, supaya dia bertemu dengan sang ayah. Sebaliknya sang ayah ketika dia meyakini bahwa anakku masih hidup dan aku bisa memenuhi janjiku, maka ini juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi sang ayah untuk dia menggali. Itu pasti kondisinya capek, tangan sakit. Kalau saya bayangkan ya, udah capek, sakit, gak ada yang nolong, bahkan mungkin dihina sana sini. Udah, kamu teh pulang aja, kamu teh sia-sia begini begitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh si ayah ini luar biasa. Dengan kekuatan yang tadi, bahwa saya bisa memenuhi janji saya harus memenuhi janji saya, dan saya pasti bisa ketemu anak saya. Pengharapan yang begitu besar, percaya yang begitu besar, itu memampukan dia untuk melakukan yang terbaik tentunya. Sehingga dia dengan rela menggali puing-puing itu, dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan mereka bertemu. Anak ditemukan dalam kondisi yang selamat. Ya. Demikian juga Abram. Dia percaya yang sungguh-sungguh. Emin. Emin. Lalu percayalah dia. Percayalah Abram. Dan percayanya ini adalah percaya yang aktif. Percaya yang menimbulkan pengharapan yang luar biasa. Percaya yang menimbulkan satu power yang luar biasa, sehingga ketika dia diminta untuk mempersembahkan hewan-hewan korban, dia dengan sukacita melakukan, dengan sepenuh hati dia melakukan. Dan bahkan ketika ada ancaman burung-burung yang buas itu datang dan hinggap di atas daging itu, dengan sepenuh hati pula dia mengusir burung-burung buas itu, sehingga korban-korban persembahannya itu dapat ia selamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita. Kalau kita percaya bahwa kita nanti akan menjadi seorang pelajar yang sukses, naik kelas, lulus, dan nantinya juga berhasil di dalam kehidupan kita, itu adalah seharusnya menjadi sebuah kekuatan, sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa kita juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, maka itu juga menjadi kekuatan bagi kita. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan seperti itu, kita akan berusaha dengan seoptimal mungkin di dalam kita bekerja. Kita menjadi orang-orang yang rajin dalam bekerja, menjadi orang-orang yang rajin di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam mematuhi atau taat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci. Jadi percaya di sini harus dibarengi dengan tindakan nyata. Tindakan nyatanya apa? Yang tadi melakukan bagiannya. Abram taat. Oleh karena itu kita juga harus belajar untuk taat. Kita taat kepada apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita taat untuk beribadah. Kita taat untuk berdoa. Kita taat untuk melakukan persekutuan, membaca firman dan sebagainya. Itu ketaatan. Dan ketaatan Abraham juga disertai dengan kesetiaan. Ya, kesetiaan serta berlaku benar. Ketika semuanya itu sudah dilakukan oleh Abraham, maka di sana Tuhan katakan apa? Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6 bagian B, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Di sana kalau dalam bahasa aslinya disebut sebagai sedekah. Ya, dalam bahasa aslinya disebut sebagai sedekah. Pernah kan dengar istilah sedekah atau sodakoh? Kalau orang saudara kita itu menyebutnya sebagai sodakoh. Ya, sedekah dalam bahasa Indonesianya itu berasal dari kata sedekah.
Yang berarti apa? Kebenaran, diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, diperhitungkan sebagai sesuatu yang benar. Ya, sedekah, orangnya disebut sebagai sadik. Ya, orangnya disebut sebagai sadik atau sedek. Pernah dengar istilah itu ya, sadik, sedek. Itu Imam Sedek, pernah kan? Itu adalah orangnya. Tindakannya disebut sadik, lalu orangnya disebut sebagai sedek. Ya, kata kerjanya disebut sebagai sedekah. Kata kerja dan kata bendanya disebut sebagai sedekah. Inilah hal yang perlu kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan itu dengan kesetiaan, dengan ketaatan itu kita juga diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang sadik di hadapan Allah, yang melakukan kebenaran, yang melakukan hal yang baik dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita lakukan nanti menjadi sarana, menjadi alat, menjadi harapan untuk kita sukses, berhasil dan sebagainya. Dan apapun yang saat ini kita harapkan ke depan, kiranya juga Tuhan memberkati. Mari kita melakukan bagian kita dengan taat, dengan sabar, dengan melakukan yang benar dan dengan setia seperti Abraham. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang diperhitungkan sebagai yang melakukan kebenaran sehingga Engkau berkenan. Dan biarlah kami tetap mempercayai Engkau dalam kondisi apapun, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, gimana tadi adik-adik firmannya? Bagus banget kan? Nah, gak kerasa nih sekarang kita udah di penghujung sekolah minggu hari ini. Dan Mbak Karen mau ngajak kalian buat nyanyi satu lagu lagi buat nutup hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kalian sekolah minggu lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari.